Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini, di mana terlihat Urmila akan pergi menemui Rasi, tetapi Kokila menghentikannya karena puja akan segera dimulai. Sementara cucu Rasika masih berbelai manja kepada Ahem. Walau sang ibu sudah memintanya untuk tidak berbelai manja kepada Ahem, bahkan anak kecil itu meminta digendong dengan terpaksa. Ahem ia menggendong anak kecil itu. Puja segera dimulai. Akan tetapi anak kecil itu masih belum mau terlepas dari Ahem. Nenek berkata, "Lihatlah anak kecil ini, ia begitu sayang kepada Ahem dan ia tidak mau terlepas dari Ahem. Itu pertanda baik." Pendeta pun membenarkan perkataan nenek. Kemudian Jigar mengabadikan momen ini lewat ponselnya. Ahem ia semakin kesal dibuatnya. Puja dimulai, anak kecil itu pun duduk di pangkuan Ahem. Ia terus berulang. Ahem dengan sepenuh hati ia menahan kesabarannya atas tingkah laku anak itu. Semua orang tertawa lucu melihat tingkah laku anak itu. Tetapi tidak pada Ahem, ia semakin menahan emosinya. Selama pelaksanaan puja, anak itu ada di pangkuan Ahem sehingga ia tertidur. Puja telah selesai. Semua para tamu sudah pulang. Sementara Urmila ia bergegas akan mencari Rasi. Tiba-tiba Kokila datang dan bertanya, "Urmila, kamu mau kemana?" Urmila menjawab dengan gugup, "Saya akan memberikan persembahan ini untuk Rasi." Sementara di dalam aula, Hetal berkata kepada Ahem, "Ahem, kamu harus bahagia. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah." Ahem ketika ia mendengar semua perkataan Hetal, ia mulai mengingat tentang anak-anak yang merusak suasananya. Tiba-tiba Urmila melintas ke sana lalu ia menemukan mainan anak kecil tadi. Dan Urmila pun menyalakannya. Ahem yang mengingat kenakalan anak kecil sontak saja ia langsung berteriak, "Hentikan!" Urmila kaget mendengar Ahem berteriak. Gopi mengambil mainan itu. Ahem kemudian merebut mengambil mainan itu. Lalu ia menghancurkannya tepat di hadapan Gopi. Semua anggota keluarga datang ketika mendengar suara ribut itu. Kokila bertanya, "Ada apa Ahem? Apa yang terjadi?" Ahem menjawab, "Tidak apa-apa ibu." Kokila berkata, "Apa maksudmu Ahem? Kenapa kamu marah? Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Tolonglah kamu bersabar." Ahem menjawab dengan sangat marah, "Cukup ibu, aku tidak suka anak kecil. Aku sangat kesal kepada anak kecil. Aku tidak mau repot dengan kehadiran anak kecil." Gopi dan semua orang kaget ketika mendengar perkataan Ahem. Gopi semakin bersedih, sementara Kokila ia semakin murka melihat tingkah laku anaknya. Kokila berkata, "Baiklah Ahem, jika itu yang kamu mau, maka ibu yang akan mengurus anak ini dengan Gopi. Dan kamu tak perlu memikirkan itu." Gopi yang melihat perdebatan itu, ia menangis bersedih. Kokila merasa sangat kecewa kepada Ahem dan ia merasa ia sangat gagal mendidik anaknya Ahem. Kemudian Kokila memutuskan untuk memisahkan Ahem dan Gopi. Gopi dan Ahem begitu sangat terkejut ketika mereka mendengar keputusan dari Kokila. Ahem mencoba menjawab, namun Kokila tetap pada pendiriannya. Nenek yang ada di sana berkata, "Kokila itu tidak baik, jangan kamu memisahkan Ahem dan Gopi. Kasihan mereka." Kokila menjawab, "Tidak ibu, itu sudah keputusanku, tolong hargai keputusan itu." Karena Ahem tidak menginginkan bayi dari Gopi, semua anggota keluarga merasa sangat bersedih. Kemudian Kokila berkata kepada Gopi, "Gopi, sekarang kamu harus dengar, kamu tak sendiri, kamu bersama ibu.
jangan kamu memikirkan suami yang tidak tahu diri." Setelah itu Kokila membawa Gopi pergi ke kamarnya dan membawa baju-baju Gopi. Sesampainya di kamar, Kokila meminta Gopi untuk mengambil baju-bajunya. Gopi hanya menangis sedih. Ahem datang ke sana. Ahem begitu sangat terkejut melihat Kokila membereskan semua baju-baju Gopi yang ia ambil dari lemarinya. Ahem mencoba menghentikan Kokila, tetapi Kokila tetap pada pendiriannya. Kokila berkata kepada Gopi, "Gopi, kamu harus ingat, kamu tidak boleh kembali ke kamar ini. Ahem bukan suamimu dan ia tidak ingin menjadi seorang ayah." Gopi hanya menangis sedih. Kokila berkata kepada Ahem, "Jangan kau memanggilku ibu, karena aku tidak ingin mempunyai anak sepertimu." Lalu kemudian Kokila dan Gopi pergi. Sementara Urmila, ia mencoba membuka pintu kamar Rasi. Tetapi pintu kamar Rasi dikunci. Tiba-tiba Urmila melihat Kokila dan Gopi berjalan ke arahnya. Ia pun bergegas bersembunyi. Sementara Kokila, ia larut dalam bayangan terhadap Ahem yang tidak ingin menjadi seorang ayah. Kokila merasa sedih dan sangat terpukul melihat kelakuan anaknya. Kokila memeluk Gopi dengan penuh kasih sayang. Gopi menangis sedih di hadapan mertuanya itu. Kokila berkata, "Gopi, aku sudah gagal mendidik anakku. Aku sangat kecewa." Gopi berkata, "Tidak, ibu." Kemudian Kokila meminta maaf atas semua perlakuan anaknya Ahem. Urmila yang ada di sana, ia berpura-pura peduli kepada Gopi. Urmila berkata, "Ibu Kokila, sungguh malang nasib Gopi. Mengapa Ahem menyanyiakan bayi yang ada di dalam kandungan Gopi? Sudah jelas-jelas ini adalah anak kandungnya." Kokila menegur Urmila, "Meskipun tanpa Ahem, aku masih sanggup merawat dan mendidik Gopi beserta anaknya." Kemudian Kokila bertanya, "Urmila, mengapa kamu masih ada di sini?" Urmila menjawab dengan gugup, "Aku ingin bertemu dengan Rasi sebentar." Di tempat lain, nenek sedang menyesali semua keputusan Kokila yang memisahkan Gopi dan Ahem. Beberapa saat kemudian, Kokila datang ke kamar nenek, lalu ia menjelaskan bahwa ia akan memberi pelajaran kepada Ahem agar Ahem bisa mengerti atas arti sebuah dari artinya keluarga. Nenek menjawab, "Kamu yakin dengan keputusanmu?" "Iya, ibu, tolong mengerti. Biarkan Ahem renungi atas semua kesalahannya." Sementara Urmila, ia terus-menerus mencoba mengetuk pintu kamar Rasi. Rasi membuka pintu. Urmila berkata, "Mengapa kamu lama sekali membuka pintunya?" Rasi menjawab, "Ibu, tolonglah kamu diam. Ini semua adalah rencana ibu yang membuat badanku sakit semua." Setelah itu Urmila menceritakan semua kejadian tadi kepada Rasi. Rasi kaget mendengar semua itu. Sementara Rasi, ia masih sedikit tak percaya kepada ibunya. Sementara Urmila, ia begitu sangat kesal dengan kebodohan anaknya. Sementara Jigar, ia sedang berada di kamar Ahem. Jigar mencoba menenangkan Ahem. Jigar berkata, "Ahem, sudahlah, tenangkan dirimu. Pasti ini semua ada jalan keluarnya. Dan cobalah kamu meminta maaf kepada Gopi dan Bibi." Ahem menjawab, "Tidak, Jigar, mereka pasti tidak akan memaafkanku lagi. Semua ini memanglah kesalahanku." Tiba-tiba Rasi datang menghampiri Ahem. Jigar yang ada di sana, ia memberi kode kepada Rasi. Setelah itu Jigar pergi. Sementara Gopi, ia sedang berada di kuil. Gopi menangis sedih di hadapan Kanaji. Gopi terus teringat dengan kata-kata Ahem. Gopi semakin menangis terseduh-seduh. Sedangkan Ahem, ia merenungi semua kesalahannya. Dan Ahem sangat menyesal atas semua yang telah ia lakukan. Ahem memutuskan untuk mengirim pesan kepada Gopi. Tetapi ia urungkan. Ahem pun bergegas untuk mencari Gopi. Sedangkan Gopi, ia mengungkapkan semua kekesalannya dan kesedihannya di hadapan Kanaji.
Ahem melihat Gopi ada di kuil dan ia pun menghampiri Gopi. Ahem pun berkata, "Gopi, maafkanlah aku." Tetapi Gopi berjalan mengabaikan Ahem. Semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.